Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat azallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita berkumpul melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masuk pada babut tahrimi thamanil kalb, bab diharamkannya mengambil hasil jual anjing, diharamkannya mengambil hasil jual anjing. An Aun ibn Abi Juhaifah an abihi, dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam wa samanil kalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil hasil jual darah dan hasil jual anjing. Akhrajahul Bukhari, riwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Zubair qala sa'altu Jabiran an thamanil kalbi wa sinnaur. Aku pernah bertanya, dari Abi Jabir, dia berkata aku pernah bertanya kepada Jabir. Dari Abu Zubair dia berkata aku pernah bertanya kepada Jabir tentang hukum mengambil hasil jual anjing dan kucing. Qal, lantas dia mengatakan, menjawab, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, syarrul kasbi, seburuk-buruk hasil usaha, mahrul baghi, yaitu upah dari perzinahan. Seorang pelacur ketika dia berzina dia mendapat upah, ya, upah perzinahan. Wasamanul kalbi, dan hasil dari jual anjing. Wa kasbul hijami, dan upah dari berbekam. Upah dari berbekam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seburuk-buruk hasil usaha. Seburuk-buruk hasil usaha, apakah karena berdagang, apakah dikarenakan pengambilan upah. Seburuk-buruk usaha, satu yaitu
hasil usaha upah dari perzinahan. Yang kedua, hasil dari jual anjing. Yang ketiga, yaitu hasil dari upah berbekam. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara, 3 hal. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam riwayat yang lain, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan thamanul kalbi khabithun, hasil jual anjing khabith, kotor. Wa mahrul baghi khabith, hasil dari perzinahan khabith, kotor. Wa kasbul hijami khabith, dan upah dari berbekam itu juga khabith. Di sini disebutkan dengan kata-kata khabith. Ikhwah, kalau kita lihat ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara hasil perzinahan dengan hasil jual anjing dengan upah berbekam, ya, zahirnya bahwasanya upah bekam itu apa? Haram, zahirnya. Karena ikhwah, kalau seorang wanita setelah dia open BO misalnya, kemudian ada apa namanya? Kalau udah open BO apa namanya? Yang datang apa namanya? Jangan pernah. Pasien apa? Pelanggan. Oke, pelanggan. Datang pelanggan misalnya. Setelah selesai dia bekerja, lantas dia pun diupah si pelanggannya. Maka hasil pelanggan yang diberikan, upah yang diberi pelanggan itu hukumnya haram. Demikian juga ketika seorang jual anjing, hasil jual anjingnya haram. Sekarang masalahnya adalah bagaimana dengan hasil dari berbekam? Kita berbekam, kita pembekam, kemudian kita diberi upah, atau mungkin kita itu memberikan tarif. Biasanya 1 titik berapa? Yang biasa bekam berapa titik? Cepek 1 titik atau sekali bekam? Sekali. All in one. Oh, all in one. Demikian. 100. Ada juga kadang-kadang pakai tarif dia satu titik. 1 titik 20.000, ada yang begitu, ikhwah. Tapi ketika dia mendapatkan ini, menerima upah ini dari zahir hadis, hukumnya sama seperti upah pelacur dan hukum menerima hasil jual anjing. Demikian. Kan permasalahan begini. Ikhwah, si pelanggan itu memberikan upah kepada si pelacur. Apa hukum dia memberikan? Yang ini kan yang nerima haram. Sekarang yang memberi apa hukumnya? Atau Dek, ini hadiah gitu. Mana ada cerita hadiah? Dia memberikan apa hukumnya? Haram. Karena apa? Ini kerjaan haram. Ini ada orang jual anjing. Kita yang memberikan uang kepada si penjual itu apa hukumnya? Haram. Sekarang bekam. Yang menerima upah dari hasil bekam, kalau kita samakan dengan tadi berarti haram. Yang memberikan upah, ini terutama yang pelanggan-pelanggan sering-sering bekam, kadang-kadang ijo di sini ijo. Maksud pertanyaan saya paham kan? Ya kan? Ketika seorang memberikan upah kepada si pelacur, ketika seorang memberikan uang kepada si penjual anjing, itu hukumnya haram. Karena apa?
Karena upah dari hasil pelacuran, uang dari hasil penjualan anjing itu hukumnya haram. Nah, sekarang yang ketiganya kasbul hijam, yaitu upah dari hasil bekam, itu sama seperti dua yang sebelumnya, yaitu sama seperti zohirnya ya. Zohirnya sama seperti orang yang menerima upah pelacuran dengan menerima hasil penjual anjing. Oke, kalau kita samakan, sebagaimana orang yang memberikan upah kepada sang pelacur, apa hukumnya dia memberi upah kepada si pembekam? Antum yang biasa bekam gratis, bayar. Bayar. Memberikan upah kepada si tukang bekam apa hukumnya? Ini disebutkan 3 loh. Antum yang bekam-bekam nggak pernah bahas ini ya? Antum pernah bekam? Hah? Tukang bekam pun. Gimana jadinya? Karena 3 hal disebutkan berbarengan ini masalahnya. Bahkan syarrul kasbi, seburuk-buruk hasil usaha. Ikhwah, sebenarnya sudah pernah dibahas dalam buku Al-Mawsu'ah Manahi Syar'iyyah ini. Syekh mengatakan bahwasanya walaupun disebutkan secara berbarengan antara hasil menerima pelacuran, upah pelacuran dengan menerima hasil jual, ya, walaupun disebutkan secara berbarengan, namun pada hakikatnya dia berbeda hukumnya dengan menerima upah bekam. Kenapa demikian ikhwah? Karena Rasulullah SAW ketika berbekam, pernah nggak beliau memberi upah? Ada. Rasulullah SAW memberi upah kepada si tukang bekam. Kalau kita samakan dengan si pelacur tadi dengan jual anjing, ya tentu tidak bisa. Demikian, pemberi upah kepada si pelacur, memberikan uang kepada si penjual anjing, itu jelas haramnya. Tapi kalau yang memberi upah kepada si tukang bekam, Rasulullah pernah melakukan. Rasulullah kan juga pernah berbekam, ya, Rasulullah pernah berbekam, dan Rasulullah juga memberikan upah kepada si tukang bekam. Kalau seandainya haram, apa mungkin Rasulullah memberikan? Demikian ikhwah, nggak akan mungkin itu terjadi. Makanya dalam kitab Al-Mawsu'ah Manahi Syar'iyyah disebutkan bahwasanya hasil bekam itu tidak sama dengan hasil pelacuran dengan hasil jual anjing, tidak sama, ya, sehingga karena ada dalil khusus sehingga jatuh kepada tidak sampai haram tapi pada makruh, ya. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, beliau menyimpulkan bahwasanya hasil dari bekam itu tidak sampai haram tapi dia makruh. Karena kalau seandainya haram, gak akan mungkin Rasulullah SAW memberikan upah kepada si tukang bekam kalau seandainya hasilnya itu merupakan haram. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, la yahillu, afan di sini juga disebutkan samanul kalbi khabisun wa mahlul bayi khabisun wa kasbul hijami khabisun. Hasil jual anjing khabith. Khabith ini diartikan kotor, ikhwah. Kotor. Tidak bisa kita artikan haram karena nanti akan berbeda dengan hukumnya hasil daripada berbekam. Ya, makanya di sini sekarang khabith kotor. Ya, kotor itu tidak harus haram, ya. Kotor tidak harus haram. Baik. Kemudian ikhwah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, la yahillu samanu al-kalbi, tidak halal hasil jualan anjing, wala hulwanil kahin, dan juga tidak halal dari hasil
bayaran dukun, ya. Jadi kalau ada yang profesinya sebagai dukun, maka hasil perdukunan itu hukumnya haram, la yahillu, tidak halal. Terus bagaimana kalau dukun syar'i? Gak ada dukun syar'i, ya. Semua dukun itu haram, gak ada yang syar'i. Walaupun pakainya pakai gamis, pakai sorban, pakai celak Mekah tebal, demikian, tidak ada yang syar'i. Perdukunan haram hukumnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, man atakahinan aw arrafan faqad lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan dukun, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Gak diterima. Oh, kalau gitu gak usah salat, tetap dia wajib salat. Dia tetap wajib salat, tapi salatnya tak diterima. Wa man atahar arrafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lantas dia percayai, berarti dia telah kafir terhadap apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Islam. Demikian ikhwah. Makanya sekedar untuk iseng-iseng itu nggak dibolehkan. Lam tuqbal salatu, tidak terima salatnya 40 hari. Demikian ikhwah. Mungkin ada yang buka praktek ramal, dia sekedar iseng, ya, iseng-iseng dia bagaimana sih, betul apa enggak, mana tahu betul. Ini nggak boleh ikhwah, iseng. Kalau dia percaya maka bermasalah, ikhwah. Maka saya sering berikan contoh, kalau ada zodiak di majalah-majalah itu jangan dibaca. Jangan dibaca. Nanti masuk syubhatnya. Ya, ketika antum baca misalnya, antum jiang apa? Apa bintangnya? Tapi jangan pura-pura nggak tahu, tahunya aku, kau punya. Apa? Leo. Hai. Leo misalnya, kan rata-rata kan apa namanya? Ada yang mungkin kalau anak sekarang nggak begitu. Rata-rata kalau sudah 30 ke atas ada itu. Tahu dia apa bintangnya. Kan ada majalah-majalah itu akan disebutkannya bintang Anda bulan ini. Itu jangan dibaca. Walaupun antum iseng. Kenapa demikian? Karena ketika dia berkomentar di situ ternyata tepat seperti yang kondisi antum, betul juga. Nah, begitu. Asmara Anda di bulan November rusak. Betul kali. Misalnya begitu. Ekonomi Anda agak naik sedikit. Pas sekali ini. Begitu pas sekali, betul kali, masuk dia. Berarti kan dia mempercayai. Itu kan sama seperti ramalan. Jadi jangan dibaca-baca. Jangan dibaca-baca. Ya, kalau bisa dilupakan aja lah yang bintang-bintang itu. Tapi memang nggak bisa dilupakan juga ya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi hasil daripada perdukunan itu hukumnya haram. Wala mahrul ghali, wala mahrul baghi, dan juga hasil daripada pelacuran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan seterusnya. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi, melarang mengambil hasil jual anjing, wa mahrul baghi, dan hasil dari pelacuran, wa hulwanil kahin, dan bayaran perdukunan. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Karena bab ini adalah terkait dengan jual beli anjing ataupun mengambil hasil dari jual anjing, maka kita akan bicarakan dengan yang masalah anjingnya. Di mana ikhwah, kalau kita lihat di sini hadis-hadisnya, berarti zohirnya mutlak. Artinya anjing untuk apapun tidak boleh diperjualbelikan, kan itu artinya. Karena di sini sebutkan anjing, semua anjing, mutlak. Makanya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Imam An-Nawawi juga, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan semua anjing tidak boleh diperjualbelikan.
Baik anjing itu anjing yang untuk berburu, anjing untuk jaga sawah, jaga rumah, semuanya nggak dibolehkan. Demikian ikhwah, semuanya nggak dibolehkan. Mereka mengartikan dari hadis-hadis ini bahwasanya mutlak tidak boleh. Hanya kan permasalahannya dari mana kita mau berburu untuk mendapatkan anjing yang sudah terlatih, dari mana? Apakah kita harus melatih sendiri? Nah, kemudian untuk mendapatkan anjing itu juga dari mana? Kita mau berburu nih, harus pakai anjing, ya, harus pakai anjing. Kemudian dari mana tuh anjingnya? Apa harus kita berburu anjing dulu? Berburu anjing liar dengan apa? Dengan anjing juga, anjing yang itu. Demikian. Tentu berarti harus ada orang yang menghadiahkan anjing kan gitu baru bisa. Mungkin anjingnya banyak, hadiahkannya satu, harus dilatih. Ada demikian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Baik, khilafiyah ulama ini ikhwah, ya memang ada dua. Yang pertama, mutlak tidak dibolehkan. Tidak boleh jual beli anjing walaupun anjing itu anjing berburu. Kita sudah ketahui bahwasanya anjing berburu, anjing yang mu'allam. Anjing yang mu'allam ini anjing yang memang sudah terlatih. Ikhwah, apabila kita berburu dengan anjing ini anjing terlatih, kita lepaskan dengan bismillah, kemudian dia tangkap hewan buruan, apakah kelinci. Ketika dia tangkap itu mati tuh kelinci, digigitnya, maka kelinci itu halal dimakan. Ya, syaratnya ketika kita melepas anjing itu dengan bismillah, kedua, anjing tersebut anjing mu'allam. Anjing mu'allam ini anjing yang sudah terlatih. Anjing sudah terlatih ini maksudnya bagaimana? Di antaranya tahu dia ketika kita katakan suruh tangkap, tangkap, lepas, lepas. Itu dia. Jangan kita suruh tangkap, tangkapnya, lepas, dimakannya. Berarti nggak ngerti, nggak terpelajar. Makanya ikhwah, ya, makanya para ulama menyebutkan, bayangkan betapa terhormatnya yang punya ilmu itu. Jangankan manusia yang punya ilmu terhormat, anjing yang punya ilmu aja terhormat. Hasil tangkapannya halal. Ikhwah, anjing yang punya ilmu, maksudnya sih bukan punya ilmu, tapi terlatih, ya, hasil tangkapannya halal. Adapun anjing yang tak terlatih, hasil tangkapannya haram, walaupun dilepas dengan ucapan bismillah. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana saya lepas anjing-anjing saya dengan bismillah. Kemudian ternyata mereka sudah mendapatkan satu hewan buruan, tapi ternyata di situ ada anjing yang lain yang saya tidak tahu apakah anjing itu dibacakan bismillah apa tidak. Apa kata Rasulullah? Jangan kau makan. Kenapa? Ini jadi syubhat. Jangan-jangan anjing itu yang telah menangkapnya. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya semua jenis anjing walau untuk manfaat apapun tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Pendapat kedua mengatakan ada pengecualian anjing-anjing yang tertentu yang boleh diperjualbelikan. Baik, kita lihat dulu mana yang sahih. Karena untuk mengecualikan, kalau kita lihat dari hadis yang telah kita bacakan, mutlak, nggak ada pengecualian kan? Nggak ada disebutkan kecuali, nggak ada. Semuanya anjing. Naha, kalau hadis yang pertama disebutkan naha an samanil kalbi, tidak melarang dari mengambil hasil jual anjing. Hadis yang kedua naha an samanil kalbi, sama juga bentuknya. Semua sebutkan anjing gitu aja. Nggak ada pengecualian, kecuali anjing berburu, kecuali anjing penjaga sawah, kecuali anjing penjaga ternak. Nggak ada dipengecualikan di hadis yang sudah kita baca. Baik, mari kita lihat dalam bagaimana pembahasan dalam fiqhil bab. Min fiqhil bab, tahrimul bai'il kalb, haram hukumnya jual beli anjing, wa qabdu samanihi, dan mengambil hasil keuntungan, mengambil keuntungan dari jual beli tersebut. Ikhwah, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yadullu ala tahrimil bai'ihi wa la yasihhu bai'uhu wa la yahillu samanuh. Dari hadis yang di atas menunjukkan haramnya jual belinya, tidak sah jual belinya, dan
tidak halal hasil daripada jual belinya. Ikhwah, diharamkan jual beli dengan tidak sah jual beli, apa bedanya? Gimana? Gak sah belum tentu haram. Tapi yang haram sudah pasti tidak sah. Demikian ikhwah. Apa makna tidak sah di sini? Ketika misalnya kita jualan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila kalian mendengar dipanggilnya untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ya, tinggalkan jual beli. Para ulama menyebutkan, barang siapa yang masih melakukan transaksi jual beli di saat adzan Jumat berkumandang, maka jual belinya tidak sah. Apa maknanya tidak sah, ikhwah? Kita kalau jual beli itu kan, misalnya saya beli HP, saya punya HP, saya jual HP saya. Saya sebagai penjual HP, apa yang saya dapatkan? Duit kan? Dia dapatkan HP saya dapatkan uang saya. Ketika ini dikatakan tidak sah, maksudnya apa? Dia tidak boleh menggunakan HP saya, dan saya juga belum boleh menggunakan uang dia. Kenapa? Proses jual belinya tidak sah. Demikian ikhwah. Ya, kalau sudah sah, artinya perubahan hak kepemilikan. Berubah hak pemilikan. Seperti barter. Kalau dulu kan orang jual belinya pakai barter. Yang nelayan dia bawa ikan, kemudian dia tukar dengan sayur-sayuran atau buah-buahan atau beras. Itu barter. Barter itu adalah jual beli. Ya. Nah, hanya saja sekarang kita barternya dengan duit. Benda kita berikan, uang kita ambil. Jadi barternya dengan duit. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, jadi dalam masalah ini ketika dikatakan jual belinya tidak sah, berarti hak kepemilikannya belum berubah, tidak bertukar, tidak berpindah. HP masih punya saya, uang masih punya dia. Kalau HP punya saya dia pakai, berarti saya nggak ridho, gitulah kira-kira. Baik, kemudian ikhwah, diharamkannya jual beli anjing dan mengambil hasil keuntungannya. Nomor 2, la yajuzul iqtina'ul kalbi illa kalbas saydin au masyiatin au zar'in. Perhatikan ini nomor 2, tidak boleh memelihara anjing. Ya, tidak boleh memelihara anjing kecuali anjing berburu dan anjing untuk menjaga hewan ternak, au zar'in, ataupun menjaga tanaman. Wa maniktanahu naqasa min ajrihi kulla yaumin qiratan. Barang siapa yang pelihara anjing, ya, maka berkuranglah pahalanya setiap hari 2 qirot. 2 qirot. Satu hari 2 qirot. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang barang siapa yang takziah di tempat rumah duka, dari rumah duka, kemudian dia sampai dia sholat, kemudian dia pulang, maka dia dapat 1 qirot. 1 qirot. Barang siapa yang dari rumah, ikhwah, dari rumah ya, bukan ketemu di masjid. Barang siapa yang dari rumah kemudian ke masjid, dia sholatkan, lantas diikuti jenazah sampai selesai dikebumikan, dia dapat 2 qirot. Rasulullah bertanya, Rasulullah, apa itu qirot? Qirot adalah sebesar gunung Uhud. Jadi mereka yang pelihara anjing, maka 1 hari berkurang pahalanya 2 kiroton, 2 gunung Uhud. Waduh, rugi sekali ini. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya.
Tetapi nggak semua anjing yang berkurang, kecuali anjing apa tadi? Berburu, penjaga hewan ternak dan penjaga tanaman. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man iqtana kalban illa kalba saidin aw masyatin naqasa min ajri kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang pelihara anjing kecuali kalau anjingnya untuk berburu atau untuk menjaga hewan, maka berkuranglah pahalanya setiap hari 2 qirot. Berarti yang pelihara anjing untuk berburu, pelihara anjing untuk menjaga hewan ternak, pelihara anjing untuk menjaga tanaman tidak berkurang. Kalau menjaga rumah, gimana? Kurang. Apalagi anjing-anjing yang cantik, anjing-anjing cantik itu. Karena anjing dipangkas, sekali pangkas cepet limpul. Awak pangkas cuma 1.000. Anjingnya pangkas 150.000. Demikian. Kucing aja kan sekarang begitu, ikhwah. Sampo kucing, berapa sampo kucing? Gak tahu. 40? Enggak 40. Itu sampo antum 40.000 itu. Sampo kita yang 40.000. Sampo anjing mana ada 40.000? Mahal-mahal, yang kecil. Ngeles dia. Iya, sampo hewan-hewan itu ikhwah mahal-mahal. 150.000, 250.000. Demikian ikhwan, ya. Jadi mahal-mahal. Sampo kita yang murah-murah. Itulah dia. Tempat kucing, tempat oo-nya saja harus keluar duit kita kan. Itu. Antum tahu nggak berapa upah operasi sesar untuk kucing? Nggak tahu? Saya pernah tahu, dikasih tahu. 4 juta. Makanya kalau kucing antum mau melahirkan, upayakan alami aja, jangan sesar. Suruh dia jalan tiap pagi. Saya mendengarnya, ya Allah, sesar kucing 4 juta. Kalau manusia berapa? BPJS gratis ya. Kucing BPJS, ada BPJS ya kucingnya. Begitulah ikhwah, ya. Itu kucing apalagi anjing. Itulah dia. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di sini masalahnya adalah yang berkurang itu yaitu yang selain yang 3, menjaga untuk berburu, untuk jaga tanaman dan untuk jaga hewan ternak. Itu ikhwah. Berarti kalau kita sandingkan hadis ini dengan hadis yang telah kita bacakan di bawah bab, berarti kan nggak semua mutlak, ya, tidak semua mutlak. Taib, oke lah, di sini belum dibicarakan masalah jual belinya. Di sini pengecualiannya terkait dengan masalah berkurangnya pahala. Belum disebutkan jual belinya bagaimana, ya kan? Kan ini hadis pengecualian kan masih bukan jual beli, tapi terkait dengan pahala. Berarti yang punya anjing berburu, pemburu punya anjing untuk menjaga hewan ternak dan jaga tanaman tidak berkurang. Sekarang masalahnya terus gimana hukum jual belinya? Kalau tadi kan telah kita singgung bahwasanya banyak para ulama yang memutlakan nggak boleh sama sekali jual beli anjing apapun, mau anjing rumahan, mau anjing hias, mau anjing anjing berburu, mau anjing jaga ternak, mau jaga anjing jaga rumah, mau jaga anjing jaga tuannya. Semuanya nggak dibolehkan jual belinya. Baik, itu bagaimana jadinya jual beli? Karena di sini masih bahasnya masalah berkurangnya 2 qirat. Wa qauluhu man iqtana kalban laisa bikalbi sayyidin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajri qiratan yaumal kulla yaumin. Adapun ucapan beliau, barang siapa yang memelihara anjing yang bukan anjing berburu dan bukan anjing menjaga binatang ternak dan bukan anjing yang menjaga tanaman, maka berkuranglah setiap hari pahalanya sebanyak 2 qirat. Taib, wa fil babi an Sufyana ibni Abi Juhair. Dalam masalah ini
Fafil babi itu berarti dalam masalah ini, maksud dalam masalah jual beli anjing, yustatsna minal bai'. Nah, ini sini baru ada membicarakan masalah bagaimana kalau yang anjing berburu, anjing jaga tanaman dan anjing jaga hewan ternak itu dijual belikan, boleh apa tidak? Kalau masalah berkurangnya kan sudah enggak. Sekarang gimana dengan jual belinya? Yustasna minal bai'il kalbi saidi al muallam, dikecualikan hukum membeli anjing berburu yang sudah terlatih. Di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samni sinnaur wal kalbi illa kalbi saidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing dan anjing kecuali anjing berburu. Berarti jadilah pengecualian, ya. Kalau sudah ada hadis yang menyebutkan, ya kita tidak usah lagi mengambil yang namanya pendapat para ulama, karena sudah ada hadis yang jelas itu permasalahannya. Kan dikatakan illa kalbu saidin, kecuali anjing berburu. Tadi telah kita katakan bahwasanya banyak para ulama mengatakan mutlak. Ternyata kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, Ahmad, Baihaqi, Daruqutni, menunjukkan bahwasanya adanya pengecualian. Jadi tak semua anjing yang haram diperjualbelikan. Ya, seperti anjing berburu tidak mengapa untuk diperjualbelikan. Yang keempat, man jaa li akhli samanil kalbi fa'amla kaffahu turaban. Famla kaffahu turaban. Barang siapa yang datang untuk mengambil hasil jual anjingnya, maka penuhi tangannya dengan tanah. Misalnya nih, dia datang, mana nih, mana uang anjingnya, misalnya begitu. Ya, mana uang anjingnya? Kamu kan udah beli anjing, mana duitnya? Maka kasih aja tanah, gitu kira-kira. Famla kaffahu turaban, penuhi tangannya dengan tanah, bukan dengan apa? Bukan dengan uang. Karena memang tidak dibolehkan. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli anjing. Wa in jaa yatlubu samanal kalbi famla kaffahu turaban, kalau ada yang datang minta hasil jual daripada anjing tersebut, maka kasihkan dia tanah, penuhi telapak tangannya dengan tanah. Jadi kesimpulannya, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, secara umum jual beli anjing itu haram hukumnya, dan jualannya juga tidak sah, ya. Hasil jualnya juga haram, terkecuali anjing berburu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bab tahrimi samanus sinnaur, bab diharamkannya mengambil hasil jual sinnaur. Sinnaur ini bahasa lain dari hirun, kitun. Jadi ada beberapa bahasa Arab yang semuanya kalau kita bahasa Indonesia diartikan kucing. Kitun, ya, kitun kucing, hirun kucing, sinnaur kucing, semuanya kucing. An Abi Zubair qala, dia berkata, sa'altu Jabiran an samanil kalbi wasinnaur. Aku pernah bertanya kepada Jabir tentang hukum mengambil hasil jual anjing dan kucing. Qala zajarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, tahrimu sanal hir wa bai'uhu, haram hukumnya mengambil hasil jual kucing dan jualnya. Qala Ad-Damiri fi Hayatil Hayawan, berkata Ad-Dumairi dalam kitabnya Hayatul Hayawan, nahyu mahmulun alal wahsyi alladhi la nafa'a fihi. Beliau katakan, larangan ini hanya ditujukan kepada kucing liar yang tidak ada manfaatnya, kata beliau. Ya, si Ad-Dumair dalam kitabnya Hayatul Hayawan. Beliau katakan,
Yang dilarang itu yaitu kalau kucingnya kucing liar, kucing hutan, itu baru nggak boleh. Tapi kalau kucing-kucing yang biasa kita temui di kampung-kampung, maka itu boleh menurut si Dumair. Qultu wa huwa taqyid duna dalil. Penulis mengatakan itu pengkaitan, pengecualian ataupun penjelasan yang tak berdalil. Rasulullah menyebutkan dilarang untuk jual beli kucing. Mutlak, tidak ada sebutan kucing kucing yang enggak hutan, kucing yang enggak liar, kucing jinak. Demikian enggak ada disebutkan kucingnya. Berarti semua kucing, mau kucingnya jinak, mau kucing kampung ataupun kucing kampung masuk hutan jadi liar, dia di hutan jadi dia jadi halal, jadi haram, enggak. Mau kucing hutan masuk kampung, ya, kucing badui hutan masuk kampung berhasil dijinakkan, kemudian dia jadi jinak sekali, kemudian jadi boleh, enggak juga, ikhwah. Ya, tidak ada di sini pengkaitan hukum seperti itu. Beda dengan ini, ikhwah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, naha Rasulullah an akli humurul wahshi, humur ahliyah. Nabi SAW melarang makan keledai kampung. Rasulullah melarang makan daging keledai kampung, dongki. Jadi kalau makan keledai liar boleh. Terus maksudnya kalau dia keledai kampung masuk hutan, jadi liar dia. Yang tadinya halal, yang tadi haram jadi halal. Enggak demikian. Karena yang disebut dengan humurul wahshi itu keledai liar itu halal, maksudnya bukan dongki tetapi zebra. Itu ikhwah, ya. Zebra itu dalam bahasa Arab humurul wahshi, keledai liar. Adapun dongki, keledai yang biasa kita lihat di TV-TV gitu, ya, itu disebut dengan humurul ahliyah, keledai kampung. Jadi sebenarnya dikatakan keledai kampung dengan keledai liar itu bukan dikarenakan tempat habitatnya, enggak, tapi memang jenisnya, ya. Jadi zebra ketika masuk kampung apa namanya? Jadi dongki. Jadi keledai enggak, tetap zebra namanya. Kemudian keledai masuk hutan, dibiarkan ke hutan 5 tahun dia, jadi Tarzan dia di situ misalnya. Ya, jadi cocok dia tinggal di hutan-hutan. Ya tetap keledai namanya, nggak bisa berubah jadi zebra. Jadi antara humurul wahshi dengan humurul ahliyah itu dua hewan yang berbeda jenis. Ya, yang berbeda jenis. Demikian juga dalam masalah kucing, di sini Rasulullah mengatakan tidak boleh jual beli kucing. Nggak ada disebutkan kalau liar nggak boleh, kalau yang jinak, kalau liar boleh, tapi kalau jinak nggak boleh. Demikian ikhwah. Kalau liar boleh, kalau jinak baru nggak boleh. Nah, demikian. Pengkaitan ini harus berdalil, sama seperti yang sebelumnya. Kan kita sebutkan dalil-dalil yang disebutkan dalam bab itu disebutkan secara mutlak bahwasanya nggak boleh jual beli anjing. Selesai. Ternyata dalam hadis penjelasan ada Rasulullah mengecualikan. Hadisnya dikecualikan. Dari mulai pengurangan pahala ternyata ada pengecualian. Dari kepengharaman jual beli anjing ternyata nggak semua anjing yang diharamkan, ada anjing yang dibolehkan. Demikian juga seharusnya kucing. Kalau kita katakan tidak dibolehkan jual kucing, jual beli kucing, yang maksud itu adalah kalau kucing liar, ini harus berdalil. Nggak bisa asal asumsi saja. Demikian ikhwah. Ya. Qala Asy-Syaukani fi Nail Autar. Berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nail Autar, wa fihi dalilun ala tahrimil bai'il hir. Ini menunjukkan haramnya jual beli kucing. Wa bihi qala Abu Hurairah wa Mujahid wa Jabir wa bin Zaid. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Jabir dan Ibnu Zaid. Hakadzalika anhum, hukiyadzalika anhum, hakadzalika anhum Ibnu Mundzir. Di mana Ibnu Mundzir meriwayatkan fatwa ini dari mereka. Wa hakal Mundhiri anit Taus, Mundhiri juga meriwayatkan dari Taus tentang ketidakbolehan ataupun keharaman jual beli kucing.
Wa dhahaba jumhuru ila jawazil bai'ihi, tapi jumhur para ulama mengatakan boleh untuk menjualnya. Jumhur ulama menyatakan boleh menjualnya. Wa ajabu hadzal hadis bima taqaddama min dha'ifihi wa qad arafta daf'u dzalik. Kenapa mereka membolehkan? Ya, padahal hadisnya kan jelas. Hadisnya ketika Abu Zubair bertanya kepada Jabir tentang jual beli kucing dan anjing, beliau katakan Rasulullah mencela jual beli anjing dan kucing. Tapi kenapa kok jumhur para ulama membolehkan? Karena mereka mendoifkan hadisnya. Itu dia sebabnya, ya, karena mereka mendoifkan hadis larangan jual beli kucing, dan sesungguhnya hadis tersebut tidak doif. Hadis itu hadis yang sahih. Jadi kita tidak bisa mengambil pendapat jumhur tersebut. Siapapun ulamanya ikhwah, apabila sudah ada dalil yang jelas, ya, tidak ada makna-makna lain, maka kita harus mendahulukan qaulun Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menyebutkan soal Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian lebih di depan dibandingkan ucapan Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwah. Jadi apapun ceritanya tetap kita harus mendahulukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang memang mereka sangat fanatisme terhadap madhab, terhadap imam, sampai mereka buat kaedah apabila ada hadis yang berbeda dengan fatwa imam, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hadis itu dhaif. Kemungkinan kedua, hadis tersebut bisa ditakwil sehingga cocok dengan pendapat imam. Jadi hadis yang dikutak-katik jadinya, ya. Karena menurut mereka ya nggak mungkin pendapat imam itu berbeda dengan hadis. Ini kan bahaya, ikhwah. Ya, ini bahaya. Oleh karena itu manhajus salaf dengan para ahli hadis menyatakan bahwasanya tidak seperti itu. Ya, apabila hadis bertentangan dengan fatwa, maka fatwanya yang ditinggalkan. Makanya wasiat para ulama-ulama kita yang empat seperti Imam Abi Hanifah, beliau katakan bahwasanya tidak halal seorang itu berfatwa dengan fatwaku, tapi dia tidak tahu apa dalilku. Imam Malik juga seperti itu, ikhwah, ya. Dia mengatakan bahwasanya tidak boleh mengambil fatwa dia kalau bertentangan dengan hadis. Imam Syafi'i juga seperti itu. Ya, apabila kalian melihat ada fatwaku berbeda dengan hadis, maka campakkan fatwaku ke dinding. Ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad juga demikian, la tuqallidu Syafi'iyyan wala Auza'iyan. Jangan kalian bertaklid kepada Syafi'i dan Auza'i, walakin khudhu min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka mengambil. Imam Malik mengatakan kullu qaulin yu'khadhu yurad. Semua ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak. Illa qaulu sahibil qabr, kecuali ucapan si pemilik kuburan ini. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, wa qila innahu yuhmal nahi ala kirahati tanzih. Ada juga yang berpendapat larangan itu maksudnya makruh. Wa anna bai'ahu laisa min makarimil akhlaq. Dan jual beli kucing itu tak merupakan bertentangan dengan akhlak yang mulia. Wala minal muru'at, dan merusak muru'ah. Muru'ah itu ikhwah, kebiasaan masyarakat. Jadi ada yang namanya etika kearifan lokal lah kira-kira, yang dimana itu sebuah ketetapan menjadi sebuah akhlak, dan itu akan berbeda-beda. Seperti misalnya di Jogja, salah satu etika ketika buat teh manis, ketika diletakkan gula, tidak boleh diaduk dengan suara berbunyi. Klinting, 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 klinting. Itu tak sopan. Ya.
Di Medan gelundung tetap sopan, nggak masalah. Nggak masalah. Dan juga dalam hadis nggak ada larangannya. Makanya itu terkait dengan muru'ah. Nah, demikian, terkait dengan muru'ah. Itu ikhwah. Seperti misalnya kalau di Jawa kita berpasangan selalu tegur, Pak De, Bude, derek langkung gitu lah kira-kira. Udah. Kalau di sini ya nggak ada tegur-tegur, lewat aja, paling ya yuk begitu-gitu aja paling, atau pakai alis saja, gitu-gitu aja mungkin. Demikian. Di sana mungkin etika itu harus berjalan, kalau tidak dikatakan sebagai orang yang berakhlak, walaupun tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya kan mengucapkan salam. Demikian ikhwah. Kalau di sana bicara ada bahasa berbeda-beda. Bahasa dengan orang tua itu berbeda dengan bahasa sesama mereka. Kalau yang sesama mungkin pakai aku, pakai saya. Tapi kalau pada orang tua pakai apa? Kulo. Bukan kulot. Kulo. Itu bahasa lembutnya. Kalau di Medan kan sama aja, bahasa ke orang tua dengan bahasa ke sesama sama, tidak ada tingkatan-tingkatannya. Demikian ikhwah rahimallah. Itu namanya khawarim muru'ah. Dahulu ikhwah, salah satu khawarim muru'ah di daerah lupa saya daerah mana, di mana seorang ulama itu tidak boleh mengendarai keledai. Kalau dia mengendarai keledai itu khawarim muru'ah. Ginilah ikhwah, seorang ustadz naik sepeda motor, tapi sepeda motor trail itu rodanya yang gerigi-gerigi gitu kan, knalpotnya kuat, kerpung, ustadz datang kan khawarim muru'ah. Walaupun dia nggak apa-apa naik trail itu. Saya dulu pernah naik Satria, ditengokin, gelisah jemaah nengok saya Satria. Hah? Gak salah ustadz pakai ini kan. Itu seperti khawarim muru'ah gitulah. Ya kalau ustadz tuh ya cocoknya Vario gitu lah, Supra, pokoknya yang jelek-jelek lah menurut mereka. Kalau agak bagus sedikit kendaraannya, betul ya ini nggak zuhud, nggak zuhud. Dipaksanya ustadznya supaya zuhud. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah dia. Jadi ada yang namanya muru'at, itulah dia. Muru'at itu merupakan kode etik kearifan lokal. Di lokal itu ada beberapa kode etik ataupun adab yang tidak ada pada yang lain. Itu ikhwah. Nah, itu muru'ah namanya. Taib. Jadi kata mereka bahwasanya larangan itu larangan muru'ah, bukan larangan haram dari syariat, kata mereka, kata sebagian ulama. Kemudian wala yakhfa anna hadza ikhrajan lin-nahi 'anil ma'nahul haqiqi wala bila muqtada. Tidak diragukan lagi memalingkan makna larangan dari mana hakiki ke makna yang lain, ini tanpa data ini jelas tidak bisa diterima. Demikian ikhwah ya. Karena pada dasarnya larangan itu hukumnya haram sampai ada dalil yang bisa menurunkan larangan itu menjadi makruh. Itu ikhwah, harus ada dalilnya. Kalau tidak maka dia tetap diartikan secara haram. Makanya al aslu fin nahi yufidu tahrim, bahwasanya pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Wal aslu fil amri yufidu al wujub, pada dasarnya perintah itu hukum dasarnya adalah wajib. Demikian ikhwah. Kalau ada data baru bisa diturunkan dari haram ke makruh. Kalau ada data, ada dalil yang menunjukkan, maka boleh diturunkan dari wajib ke sunnah. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi itu saja, cukup 2 bab. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan ikhwah yang mau bertanya atau melalui 0813 600 661. Ada yang tanya langsung silakan. Ya. Memang banyak tadi, namun ketika
Posisi apanya ini? Posisi kepalanya. Kepalanya di kaki kepala. Jadi dia posisi menyolatkan itu di kaki jenazah. Ketahuannya sudah mau dikuburkan. Ada yang berpendapat gimana kalau kita sholat di sini? Apa namanya? Nggak tahu hukumnya karena sudah selesai. Mengenai posisi imam, ya, mengenai posisi imam itu tidak termasuk syarat sahnya sholat. Tidak termasuk syarat sahnya sholat. Apalagi ini nggak tahu, ya. Apalagi ini nggak tahu, maka syaratnya sah, tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Betul-betul nggak tahu kan? Jenazahnya udah nggak bisa protes lagi lah. Gimana? Woi, kaki ini woi gitu. Nggak bisa lah protes, nggak bisa protes dia, tenang aja. Dia urusannya sudah selesai. Dapat, insya Allah sudah dapat. Jadi jangan khawatir, nggak perlu diulang. Insya Allah itu sudah sah, apalagi lupa, apalagi nggak tahu. Demikian. Kalaupun tahu, ya sholatnya sah. Apalagi ini nggak tahu. Mengenai mayitnya, ketika dia sudah meninggal, tercabut nyawanya, maka dia sudah tidak ada lagi urusan dengan orang yang masih hidup. Itu dia. Paling dia perlu doa begitu. Tapi protes jangan khawatir lah, nggak akan dia kata, woi di kaki tuh kalian tengok dulu. Itu kalau protes dia nggak jadi sholat, itu yakin saya. Ada lagi? Ada yang menanya langsung, silakan. Saya pernah ceritakan ke antum. Ada yang bertanya begini, kami tidak menjual kucing, tapi kami minta diganti ya biaya operasionalnya, biaya pemeliharaannya, karena kami kemarin mengeluarkan uang sekian untuk itu. Demikian. Jadi kami minta diganti. Ini bukan jualan. Demikian. Saya katakan, ya memang kalau ketika seorang jual hewan itu, ketika dia sudah besar, ya itu kan pengganti dari hasil perawatan plus keuntungan. Demikian. Wong dia ngambil lelenya sejak kecil gitu kan. Kan perlu pelet, dipelihara, dikasih obat kalau khawatir nanti dia mati. Itu kan berarti biaya perawatan. Itulah yang dikatakan pemeliharaan. Demikian ikhwah. Jadi dengan mengganti biaya perawatan, itulah yang dikatakan jual hewan ternak. Ya memang itu. Ya, jadi tetap saja dikatakan itu jual walaupun katanya dengan mengganti hasil perawatannya. Demikian ya. Ya antum misalnya kalau sudah kerepotan punya kucing ini biasa kucing Anggora itulah ya, kucing Anggora udah banyak, dikasih saja, jangan dijual. Walaupun sekarang itu katanya nilai bisnis kucing itu cukup oke. Ya. Cukup oke, terutama kucing yang tak berbulu tuh kucing apa? Ya, nggak berbulu kucing botak ya? Kucing apa? Ponik. Sphinx. Itu dia. Ada kucing Parsi, begitu kan? Ada yang pencinta kucing tuh memang ada dia. Pencinta kucing. Jadi kucing di rumahnya ada 12 begitu. Dia mengumpuli kucing-kucing kampung itu. Kalau kita rajin ngasih makan di depan pagar kita, dia bahkan panggil handai tolannya, pagi di sana banyak makan, dia panggil. Coba perhatikan, coba antum setiap pagi ngasih makan di depan pagar, besok 2, tambah lagi 2, nanti kucing kampung setiap pagi situ dia ngantri. Itulah kucing-kucing itu. Jadi kalau memang kita memberikan
Masalah kucing udah selesai? Iya, tentang kucing. Oh, tentang kucing. Jadi kita memang niatnya itu ingin memberikan, cuman si kawan lu tadi ngasih kita keras gitu, kadang kita harapkan, cuman udah tadi terima aja lah gitu, bukan jual beli, cuma dia mengasih kayak hadiah gitu. Itu gimana? Masih hadiah, banyak hadiahnya. Enggak, artinya ya uang juga. Ya kadang-kadang kan, gak usah 6 juta, iya betul. Goyang juga kita 6 juta. Ya kalau niatnya itu bukan jual beli nggak apa-apa, artinya dia kasih hadiah gitu, nggak apa-apa. Karena jual beli nggak seperti itu kan, konsepnya kan jual beli nggak seperti itu. Misalnya antum bisa nggak jangan jual beli, ini saya mau jual HP, berapa harganya bang? Terserah antum mau kasih berapa. Jual beli nggak kira-kira? Hah? Hah? Kira-kira jual beli nggak? Bisa jual beli, ya bisa. Tapi itulah kalau udah begitu dengan kawan-kawan kan berapa terserah. Kita kasih 10.000, 10.000 pula. Tapi kita terserah. Itu kadang-kadang gitu juga ikhwah. Katanya terserah tapi gerutu dia dikasih murah. Demikian. Kan terkadang di tempat-tempat apa namanya di kantor-kantor gitu kan dia nggak berani ngasih tarif. Seikhlasnya kita kasih sedikit. Kok segini? Kok segitu? Tadi katanya bu, terserah. Dikasih sedikit, kok segini? Demikian. Karena emang dia nggak berani ngasih tarif. Kalau dia ngasih tarif nanti akan jadi laporan. Demikian ya. Tapi tetap maksudnya itu supaya agak banyak sedikit lah gitu. Cincai-cincai lah, ngerti? Hayya. Ada lagi? Silakan. Ada nggak yang nanya melalui HP? Sepertinya nggak ada ini. Oh ada. Taib ikhwah, bis. Demikianlah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.